Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali, sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler, dan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Contohnya, jika kita sudah melewati semua sisi dan tidak kembali ke simpul awal, itu merupakan lintasan Euler. Bisa kita lihat di contoh 1.3. Nah, di sini lintasan Euler pada graf gambar 1.21 A 3 1 2 3 4 1. Nah, di sini merupakan gambar contoh lintasan Euler karena tidak kembali ke simpul awal, sama seperti contoh yang B. Nah, kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh A dan B. Di sini saya akan membuktikan apakah ini merupakan lintasan Euler atau sirkuit Euler. Kita mulai dari simpul 3. Simpul 3, kita ke simpul 1. Nah, di sini kita sudah melewati satu sisi. Nah, kita ke simpul 2. Di sini juga kita sudah melewati dua sisi. Base dari 2 kita ke simpul 3. Dari 3 kita ke simpul 4. 4 kita ke 1. Nah, di sini sudah melewati semua sisi, tapi tidak kembali ke simpul awal, yaitu 3. Nah, ini adalah contoh lintasan Euler. Nah, coba kita lanjut ke contoh B. Nah, di sini kita mulai dari simpul 1 ke simpul 2. Dari simpul 2 kita ke simpul 4. Di situ kita ke simpul 6. Dari simpul 6 kita ke simpul 2. Dari simpul 2 kita ke simpul 3. Dari simpul 3 kita ke simpul 6. Dari simpul 6 kita ke simpul 5. Dari simpul 5 ke simpul 1 dan ke simpul 3. Nah, di sini sama seperti contoh yang A. Kita sudah melewati semua sisi, tapi tidak kembali ke simpul awal, yaitu 1. Nah, di sini contoh A sama B merupakan contoh lintasan Euler. Oke, kita mulai dari contoh C dulu. Kita mulai dari simpul 1 ke simpul 2. Dari simpul 2 ke simpul 3. Dari simpul 3 ke simpul 4. Lalu dari simpul 4 ke simpul 7. Nah, dari simpul 7 ke simpul 3. Dari simpul 3 ke simpul 5. Dari 5 ke 7. Dari 7 ke 6. Dari 6 ke 5. Dari 5 ke 2. Nah, dari 2 ke 6 lagi. Dan dari 6 lalu kembali ke 1. Oke, bisa kita lihat untuk graf C dari awalnya adalah di simpul 1, kembali lagi ke simpul 1. Jadi graf C ini adalah sirkuit Euler.
Oke. Untuk contoh yang kedua, contoh E. Sekarang kita akan mencoba dari simbol pertama dulu, yaitu belum saya namain, maaf. Oke. Dari 1 ke 2, lalu dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 3 lagi. Nah, dari 3 ke 1, dari 1 ke 4. Nah, sampai titik ini, kita sudah tidak bisa bergerak kembali. Jika kita bergerak atau jika kita melewati sisi, berarti bukan lintasan atau sirkuit. Soalnya lintasan atau sirkuit dilewati hanya satu kali persisnya ya. Kita bisa lihat bahwa kita sudah berhenti di simpul 4 ya, simpul 4. Nah, sedangkan sisi antara simpul 2 dan 5 itu belum kita lewati. Jadi lintasan dan sirkuit itu sisinya hanya dilewati satu kali saja. Apabila dilewati 2 kali, itu bukanlah lintasan atau sirkuit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gifar akan melanjutkan pembahasan dari modul ke-7 graf terapan, yaitu graf berarah yang memiliki sirkuit Euler atau lintasan Euler. Graf berarah dapat dikatakan memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika graf tersebut saling terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Sedangkan graf berarah dapat dikatakan memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan setiap simpulnya memiliki derajat keluar dan derajat masuk yang sama kecuali dua simpul. Yang pertama, simpul tersebut memiliki derajat masuk lebih satu dari derajat keluarnya, dan yang kedua simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih satu dari derajat masuknya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan contoh dari graf berarah tersebut. Baik, di sini saya akan mengambil contoh dari graf berarah B dan kita akan membuktikan apakah graf berarah tersebut merupakan graf berarah semi Euler. Kita lihat di sini ada simpul A yang memiliki derajat keluar sebanyak 1 dan derajat masuknya sebanyak 1. Lalu ada simpul B yang memiliki derajat keluar sebanyak 1 dan derajat masuknya sebanyak 1, 2. Lalu ada simpul C yang memiliki derajat keluarnya sebanyak 1 dan derajat masuknya sebanyak 1. Lalu ada simpul D yang memiliki derajat keluar sebanyak 1, 2, dan derajat masuknya sebanyak 1. Jadi dapat kita simpulkan, graf berarah B memiliki simpul A yang memiliki jumlah derajat keluar sebanyak 1 dan derajat masuknya sebanyak 1. Lalu simpul B memiliki derajat keluar sebanyak 1 dan derajat masuknya sebanyak 2. Lalu simpul C yang memiliki derajat keluar sebanyak 1 dan derajat masuknya sebanyak 1. Dan yang terakhir ada simpul D yang memiliki derajat keluar sebanyak 2 dan derajat masuknya sebanyak 1. Dari kesimpulan tersebut, dapat kita pastikan bahwa graf berarah B adalah graf berarah semi Euler. Karena ada dua simpul yang memiliki yang memiliki derajat lebih satu dari derajat lainnya, yaitu simpul simpul B yang memiliki derajat masuk lebih satu dari derajat keluarnya, dan simpul D yang memiliki derajat keluar lebih satu dari derajat masuknya. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang teorema 1 mengenai teorema yang ada di graf Euler. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Graf terhubung G adalah Euler jika dan hanya jika derajat dari masing-masing vertex adalah genap. Berapa sih jumlah derajat vertexnya? Kita coba ya. Yang pertama itu adalah A-nya itu adalah 4, D-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 2, E-nya adalah 4,
C-nya adalah 4, F-nya adalah 2. Nah, dari data tersebut kita bisa buktikan teorema pertama terbukti genap. Nah, untuk teorema ini adalah teorema kedua. Teorema kedua adalah jika graf G memiliki lebih dari 2 vertex berderajat ganjil, maka G adalah graf non-Euler. Jadi ketika dia memiliki lebih dari 2 vertex berderajat ganjil, maka G tersebut bisa dibilang graf non-Euler. Nah, untuk itu kita coba hitung jumlah derajat vertexnya ya. Yang pertama A-nya itu adalah 3. Yang kedua kita coba D-nya. D-nya itu adalah 2. Dan B-nya itu adalah 2. E-nya adalah 3. C-nya adalah 3. F-nya adalah 3. Graf di atas bisa kita lihat itu adalah merupakan graf non-Euler karena itu adalah ganjil semua datanya. Graf non-Euler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya untuk materi pertemuan 7 ini mengenai lintasan dan sirkuit Euler, kita bisa bedakan mana graf yang mempunyai sirkuit Euler bisa disebut graf Euler. Lalu graf yang mempunyai lintasan Euler saja bisa kita namakan dengan graf semi Euler. Dan graf yang tidak mempunyai lintasan serta sirkuit dinamakan graf non-Euler. Berikut kesimpulannya dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.